Selamat siang, Bapak dan Ibu semuanya. Apakah terdengar jelas suara saya? Terdengar, terdengar. Terima Jelas. kasih. Oke, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin sambil menunggu peserta dan Bapak dan Ibu yang lain, begitu. Perkenalkan kembali Bapak dan Ibu, nama saya Novan di sini. Kebetulan untuk webinar 27A ini, saya akan ditemani dengan Mbak Biwi, begitu Bapak dan Ibu, untuk 8 sesi dan pendampingan Bapak Ibu selama webinar ini berlangsung, begitu. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa menghubungi saya ataupun Mbak Biwi namanya nanti. Begitu. Nah, begitu Bapak Ibu, mungkin sebelum kita mulai, saya sedikit menyampaikan kembali gitu nggih, Bapak dan Ibu yang mengikuti kelas online di sini mempunyai fasilitas berupa video record materi gitu nggih. Setiap 8 sesi akan kami rekam dan kami akan upload dan akan kami share mungkin H plus gitu nggih, H plus 1 besoknya begitu. Jadi mungkin kalau sekarang webinarnya besok siang ataupun sore akan kami bagikan link untuk video record materinya. Dan Bapak Ibu jangan lupa, karena kelas online juga Bapak Ibu punya hak untuk melihat video materi berupa dari link website yang mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan akun dan passwordnya begitu di rumahskopus.com gitu nggih. Saya harap sebelum Bapak Ibu memulai webinar setiap sesi sudah melihat semua video materinya. Jadi saat webinar malam harinya bisa sharing, tanya jawab, mungkin ada keluh kesah atau mungkin harus ada yang kita diskusikan terkait yang materi kurang jelas dan seterusnya. Begitu nggih di sini ya Ibu semuanya. Di website kami rumahskopus.com, Bapak Ibu bisa langsung membuka dari HP ataupun dari laptop, boleh sama saja gitu, dan pastikan harus login dengan akun yang sudah Bapak Ibu terima kemarin saat pendaftaran. Begitu nggih. Email dan passwordnya saya yakin sudah menerima semua. Nanti kalaupun belum silahkan dikontak kembali begitu nggih, admin yang kemarin Bapak Ibu chat. Begitu, silakan ditanyakan kembali password dan emailnya begitu. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kalau sudah masuk ke dalam website kami bisa langsung pilih di bagian di sini, sudah login, nanti Bapak Ibu bisa langsung cari yang namanya online class. Gitu. Jadi nanti bisa Bapak Ibu langsung manfaatkan video record materi. Di situ Bapak Ibu bisa melihat ada banyak. Oke. Nah, di sini ada akses kelas online Rumah Scopus, ada semua materi. Kalau 8 sesi mungkin kami rangkum, tapi di sini Pak Jo by video begitu nggih, akan menjelaskan semua terkait materi-materi ataupun pengalaman-pengalaman saat beliau menulis paper begitu nggih, dari mulai judul, tingkat jurnal, terus sampai ke penulisan paper yang baik dan benar. Silahkan Bapak Ibu bisa lihat gitu, dan ini silahkan bisa diakses kapanpun dan dimanapun gitu. Sekalipun webinar kita sudah selesai, video ini silahkan Bapak Ibu masih bisa diakses kapanpun dan dimanapun, lifetime, begitu nggih. Jadi kalaupun selesai webinar, Bapak Ibu masih kangen dengan Pak Jo begitu, silahkan dibuka saja kembali. Gitu. Begitu nggih Bapak Ibu. Tapi juga saya tidak lupa untuk mengingatkan hak dan kewajiban kita di sini. Itu Bapak Ibu sudah memberikan kewajibannya, maka hak yang diterima adalah webinar selama 8 sesi, begitu. Dan pasca webinar masih akan tetap kami dampingi Bapak dan Ibu untuk 3 bulan ke depan. Jadi targetnya tidak hanya submit papernya, gitu. Target 8 sesi adalah papernya submit, tapi setelah itu pasti ada nanti perjalanan dari paper submit sampai publish, gitu nggih, akan tetap kami dampingi, gitu nggih. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kalaupun 8 sesi sudah selesai, masih ada tetap kami dampingi selama kurang lebih 3 bulan ke depan. Gitu. Dimulai dari sesi ke-8 besok gitu. Di sini Mas, juga Bapak boleh Ibu nanya, jangan. Mas. Oh, boleh Bapak Ibu. Bagaimana? Saya sebenarnya peserta dari 26, tapi Oh, karena nggih. saya sibuk, jadi nggak bisa, baru sekarang bisa. Tapi sejak Nggih. siapa sampai sekarang belum bisa saya membuka video yang di web Rumah Scopus. Padahal Nggih. saya udah punya username Akun. sama Nggih. password. Ya, gimana caranya, Mas, supaya kita bisa Nah, oke, saya mulai mungkin praktekkan saja nggih Bu ya. Di Ya, sini Ibu. Jadi yang pertama, kita buka boleh buka Google atau apapun itu, ya. silakan. Kita bisa langsung ketikkan Rumah Scopus saja. Dah, seperti ini. Jadi Hmm. Rumah Scopus.
Bapak Ibu bisa langsung pilih yang rumahskopus.com, yang paling atas ini. Silakan diklik. Nah, ini biasanya kalau Bapak Ibu belum login atau mungkin akunnya masih belum masuk ke dalam website kami, nanti akan bertuliskan seperti ini, sign in ataupun sign up di atas. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mempunyai akun, saya yakin sudah punya begitu nggih, silakan pilih yang sign in saja. Gitu. Silakan diklik sign in. Nah, Bapak Ibu bisa langsung ketikkan saja email dan password yang sudah Bapak Ibu terima kemarin saat pendaftaran. Begitu. Saran dari saya silahkan pilih yang ingat saya saja supaya tidak perlu login ulang gitu, tinggal tersimpan email dan passwordnya, langsung login saja. Gitu Bapak dan Ibu semuanya. Jadi tidak perlu mengulang-ulang proses loginnya. Tapi kalau masih mungkin Bapak Ibu masih mempunyai kendala terkait dengan akun ataupun password di website kami, bisa langsung kontak lagi ke admin pas Bapak Ibu pendaftaran kemarin gitu. Mungkin dari Mbak Dias ataupun Mas Handian begitu nggih. Nanti bisa tanyakan kembali kenapa kok email saya ini salah ataupun mungkin ada salah penulisan gitu. Jadi sangat saya rekomendasikan jangan ngetik Bapak dan Ibu, di copy saja. Email dan passwordnya silahkan di copy, pastekan di kolom email dan password di situ gitu. Kadang kalau kita menulis atau ngetik sendiri kan ada tipu-tipunya, itu sangat wajar sekali. Jadi sangat kami sarankan untuk di copy saja email dan passwordnya. Begitu Ibu? Ya udah bisa berhasil sih login sampai Ya. sini, tapi pas menonton Iya. videonya nggak bisa. Nah, di sini Ibu. Nah, Jadi di bagian bawah ya, ada enggak, akses kelas online, silakan diklik begitu. enggak. Ini Nah, sudah diklik saja. Nah, di sini ini biasanya akan diminta Bapak Ibu untuk urut gitu. Jadi tidak bisa langsung lompat-lompat gitu. Kami juga berharap Bapak Ibu paham materi sekaligus kami juga berharap minimal frekuensi kita sama Bapak Ibu. Pandangan kita akan Scopus itu sama gitu. Jadi sangat kami rekomendasikan untuk silahkan mulai dari awal dulu gitu. Jadi nanti bisa langsung lompat-lompat kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua video-video ini gitu. Sampai sini sudah bisa Ibu? enggak, pas klik yang pertama aja nggak bisa, Mas. Ini nggak orange apa aja, eh, blank aja. Oh, di Kayak sini ini, nggak orange? Diklik saja nggak ya bisa? nggak bisa diklik. Seperti ini, Nah, diklik ya, lalu ya nggak bisa masuk. seperti ini Ibu? Tidak bisa? Nggak bisa kayak itu. Oke, kalau begitu nanti kami bantu, Ibu. Mungkin saya akan, mungkin kita lewat bisa japri saja, gitu saya Oh bantu iya, mungkin. ya oke. Yang itu. Siap, Ibu. Nggak ada masalah. Jadi Ya, nggak perlu khawatir. Jadi ini video record materi yang lifetime, Bapak Ibu, bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Tapi kami juga menyediakan fasilitas record setiap 8 sesi, gitu. Jadi kalaupun 8 sesi ini Bapak Ibu mungkin berhalangan hadir, gitu, atau mungkin sedang di jalan, ataupun sedang mungkin ada kegiatan, jangan khawatir, kami tetap akan membagikan record materinya, gitu nggih. Mungkin besok karena harus kami edit dan kami siapkan uploadnya, gitu nggih. Di sini Bapak dan Ibu semuanya, jadi selama 8 sesi ke depan, Bapak dan Ibu akan kami temani, saya sendiri, gitu, Novan, dan nanti juga ada Mbak Biwi, gitu namanya. Jadi untuk kelas ini Bapak Ibu akan didampingi oleh 2 trainer, gitu nggih. Jadi jangan khawatir. Kalaupun nanti ada kesulitan bisa langsung WA melalui WA grup ataupun japri ke salah satu gitu. Boleh ke saya ataupun Mbak Biwi nanti. Gitu Bapak dan Ibu, ada yang masih ingin ditanyakan atau sudah jelas? Aman nggih? Oke. Kalau begitu Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama gitu nggih. Kita bisa langsung mulai saja gitu. Nah, di sini Bapak dan Ibu untuk materi pertama atau sesi pertama kita, pembukaan webinar ini, begitu nggih, kita bisa mulai dari hal pertama yang dilihat oleh orang lain, begitu nggih, yaitu adalah penentuan judul dan topik yang menarik, begitu. Nanti jangan khawatir Bapak dan Ibu semuanya, mungkin sebelumnya akan kami sampaikan dulu materinya terkait dengan judul, dan nanti setelah materi selesai, kita bisa melakukan break room, gitu, supaya Bapak Ibu nanti bisa men-share screen, menyampaikan, menceritakan sedikit topik ataupun judulnya, gitu. Jadi nanti kalaupun ada sedikit koreksi atau mungkin bisa kami bantu untuk memperbaiki judul,
nanti melalui break room itu. Begitu nggih? Kebetulan untuk webinar ini ada 30 orang, jadi nanti kami bagi 15 dan 15 orang. Gitu nggih? Nanti ada saya sama Mbak Biwi. Gitu. Dan kami mengharapkan Bapak Ibu bisa langsung share screen saja, gitu, share screen dan langsung menunjukkan judulnya, gitu. Nanti kalaupun ada kurang pas akan kami bantu untuk lebih membuat menarik, gitu, nggih, judulnya. Gitu, Bapak dan Ibu. Kalau begitu saya ingin menyapa dulu Mbak Biwi. Apakah sudah hadir, Mbak Biwi? Halo, selamat malam Mas Novan dan Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Selamat Assalamualaikum malam, warahmatullahi Mbak. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Gimana, Mbak? Sudah siap, Mbak? Siap, Mas Novan. Oke, begitu. Baik, mungkin begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Nanti mungkin sambil menunggu kami jelaskan dulu berupa materi terkait dengan judul dan topik yang menarik. Setelah itu kita bisa melakukan break room supaya Bapak Ibu bisa apa nggih? Lebih mengenal, lebih lebih apa ya bahasanya ya? Lebih enak gitu nanti menentukan judul yang kecing. Capaian kita adalah judul yang menarik minimal untuk kita sendiri. Begitu nggih? Kalau begitu Bapak Ibu semuanya, mungkin kita bisa langsung mulai. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa mulai dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin saya langsung serahkan ke Mbak Biwi supaya tidak terlalu malam gitu nggih. Silakan Mbak Biwi. Terima kasih, Mas Novan. Saya ingin menyapa Bapak Ibu terlebih dahulu. Mungkin tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat datang di webinar online training dari Rumah Scopus. Begitu nggih. Mohon izin tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Novan. Silahkan Bapak Ibu bisa panggil saya Biwi, begitu nggih. Nah, untuk malam hari ini, kita akan berbicara soal judul terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, di sini saya mohon izin share screen, gitu nggih. Sebelum nanti kita diskusi lebih jauh, begitu Bapak Ibu, mohon izin kiranya saya ingin menyampaikan sedikit, begitu ya, sedikit materi terkait judul di sesi pertama ini dan keyword, Bapak Ibu. Yang mana nantinya kita usahakan harus membuat atau menetapkan judul yang eye-catching serta keyword yang pas dan cocok atau yang sesuai, begitu Bapak Ibu. Nah, judul yang pertama kali orang lihat Bapak Ibu, usahakan pastikan Bapak Ibu judulnya itu harus punya 3 unsur ini gitu, agar lebih eye-catching, agar lebih menarik gitu nih. 3 ini adalah metode, signifikan, dan objektif Bapak Ibu. Nah, metode ini kita perlu sepakati bersama Bapak Ibu, metode di sini bukanlah metode penelitian, namun di sini adalah sebagai alat, cara, temuan, kebaharuan yang Bapak Ibu tawarkan gitu nggih. Di sini atau yang memberikan suatu usaha yang memberikan pengaruh nantinya gitu, itu kita sebut sebagai metode Bapak Ibu. Jadi metode bukanlah metode penelitian ya Bapak Ibu, melainkan sebagai alat, cara, atau temuan, kebaharuan, atau hal yang memberikan pengaruh begitu. Di situ kita tampilkan, kita tonjolkan di dalam judul. Yang selanjutnya ada signifikan Bapak Ibu. Nah, signifikan ini adalah yang memberikan kontribusi. Jadi judul kita itu harus menonjolkan yang namanya kontribusi, dampak gitu nih. Nah, kontribusi itu atau dampaknya adalah kita sebut sebagai signifikan. Setelah itu yang ketiga ada yang namanya objek. Nah, objek tentunya yang mendapatkan pengaruh begitu ya. Objek penelitiannya tentunya. Jadi kalau misalkan kita berikan contoh nih, ada digital marketing to improve marketing performance of SMS. Di sini digital marketing adalah sebagai cara atau alat atau kebaharuan yang mau ditawarkan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan improve gitu ya, meningkatkan improve. Memberikan kontribusi kepada siapa yang mendapatkan pengaruh itu terhadap objeknya. Objeknya di sini adalah marketing performance of SMS. Begitu Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu merumuskan judul itu,
merumuskan judul, pastikan Bapak Ibu menggunakan unsur 3 ini di dalam judul. Kemudian letaknya tidak harus M-nya di depan. Boleh signifikansinya dulu, kemudian metode, baru objek, gitu. Boleh kita bolak-balik Bapak Ibu. Yang penting adalah 3 unsur ini ada di dalam judul, begitu nggih. Nah, sehingga orang atau pembaca awam begitu seperti saya itu akan mengetahui langsung, oh ini yang dimaksudkan si penulis di dalam paper itu, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita bukan, contohnya ini, saya bukan orang marketing, tapi ketika melihat judulnya digital marketing to improve marketing performance, kita sudah langsung paham, kita sudah langsung tertarik. Oh, yang Iya. Loh, artikel ini anu rek, artikel ini rasane. membahas soal bagaimana digital marketing ini mampu memberikan atau mengimprove, mampu meningkatkan performa marketing dalam SMS atau MKM, begitu Bapak Ibu. Nah, di situ. Setelahnya, Bapak Ibu, dari judul sudah kita buat 3 unsur metode signifikan objek masuk di dalam judul. Yang selanjutnya adalah kita membreakdown itu menjadi keyword. Nah, keyword itu bisa diambil dari judul, bisa juga diambil dari paper di dalam tulisan Bapak Ibu nantinya. Nanti Bapak Ibu bisa membuat 4-6 kata, gitu nggih. Nah, yang kita ambil bisa dari judul, contohnya di sini. Dari judulnya tadi kita ambil digital marketing keywordnya. Kemudian marketing performance, ada SMS. Nah, terus di sini ada mobile marketing. Artinya mobile marketing adalah yang keyword ini yang lebih banyak dibahas di dalam paper atau yang lebih dalam yang akan disebutkan lebih mendalam di dalam paper itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi keyword itu tidak harus diambil dari judul tapi juga diambil dari paper, apa yang akan kita sebutkan, apa yang akan kita dalami, apa yang akan kita tuliskan lebih dalam di dalam paper kita juga tampilkan di dalam keyword, begitu Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu, apakah ada kesulitan atau ada yang masih kurang paham begitu, atau ada kurang jelas begitu penyampaian saya Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Aman, Mbak. Aman, Ya, oke, nanti siap, diskusinya di breakout aja. siap, Banyak oke, pertanyaan tapi nanti aja di siap, breakout. harus langsung breakout ya. Ya, Kalau begitu Bapak Ibu, dari penyampaiannya sangat singkat Bapak Ibu, hanya judul gitu ya MSO, tapi akan lebih banyak, kita akan waktunya lebih banyak dalam breakout, lebih diskusi, begitu nggih? Ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita coba. Oke. Mas Novan, Ya, Mbak ya Bibi. Mas Novan, ini Bapak Ibu sepertinya ingin bersemangat langsung ke breakout room, begitu nggih Bapak Ibu? Ya. Ya, apakah kita langsung breakout room saja Mas Novan? Mungkin sedikit terkait dengan keyword begitu, Mbak. Boleh. Sampaikan sebentar. Nanti jam 8 baru kita break room. Ya, break room. Oke, siap. Nah, tambahan soal keyword tadi, di sini keyword itu kita ambil dari judul begitu ya. Saya coba ulangin. Tadi diambil dari judul, contohnya di sini adalah tadi digital marketing to improve marketing performance. Berarti keywordnya, Bapak Ibu, keywordnya kita bisa lihat diambil dari pertama, ambil dari judulnya, digital marketing. To improve-nya tidak perlu dimasukkan di dalam keyword Bapak Ibu. Langsung masuk ke dalam marketing performance-nya. Kemudian SMS. Nah, di dalam keyword tadi Bapak Ibu, keyword itu juga bisa kita ambil dari yang akan lebih banyak kita jabarkan atau lebih banyak kita sebutkan di dalam paper. Gitu nggih. Salah satunya ini di sini contohnya adalah mobile marketing. Maka pembaca akan lebih memahami, oh ternyata di dalam paper itu akan menyebutkan soal atau menyebutkan soal mobile marketing begitu. Nah, dalam pembuatan keyword memang di sini akan memudahkan Bapak Ibu nantinya dalam mencari referensi dan menyusun sebuah paper begitu ya. Jadi
Bapak Ibu silahkan nantinya digital keyword itu dibuat juga umum, tapi juga khusus sesuaikan dengan papernya Bapak Ibu gitu. Karena nanti ketika keyword itu dibuat umum, itu akan memudahkan orang lain juga orang lain dalam mencari paper Bapak Ibu melalui keyword. Dan juga Bapak Ibu akan dimudahkan juga dalam pencarian referensi untuk memperkuat papernya berdasarkan keyword yang Bapak Ibu sudah buat begitu. Kurang dikirim, Zal. Oke, Mas Novan. Nah, dari sini dulu Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan soal terkait judul maupun keyword sebelum kita beralih ke breakout room. Saya kirim ya. Iya, Ibu. Halo. Mbak, Sorry, ini Bapak Rifai atau mohon maaf tadi boleh diaktifkan dulu mikrofonnya Bapak? ya, Ya, halo. ya, Iya, bagaimana Bapak? saya mau tanya yang bagian terakhir itu kan itu objektif atau objek? Oh, objek penelitian kita Bapak. Oh, objek penelitian ya. Iya, betul. Iya, objek Oke, penelitian oke. kita. Iya. Yang Bisa nggak berikan mendapatkan contoh yang lain bagaimana? begitu biar bisa lebih jelas? Oh ya, boleh. Saya coba ulangi lagi begitu ya, Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Takutnya nanti ada kesalahan informasi gitu ya. Jadi kita ulangi di dalam judul nantinya, Bapak Ibu. Judul ini sebentar ya, ini ada kendala di dalam. Oke, saya tutup dulu. Oke, saya tidak perlu share screen karena ini ada kendala dalam PPT saya, Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi di dalam judul Bapak Ibu usahakan atau pastikan Bapak Ibu menggunakan 3 unsur ini. Yang pertama adalah metode. Metode harus kita sepakati bersama bahwa metode bukan metode penelitian di dalam judul ini, ya, tapi sebagai alat, cara, atau kebaharuan Bapak Ibu temukan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah signifikansi yang memberikan kontribusi dampak begitu. Dan yang ketiga adalah objek penelitiannya begitu atau yang mendapatkan pengaruh yang mendapatkan manfaat kebermanfaatan dari temuan yang kita lakukan begitu Bapak Ibu. Jadi 3 itu nantinya pastikan 3 unsur ini Bapak Ibu usahakan ada di dalam judulnya Bapak Ibu sehingga orang pembaca begitu ya akan langsung paham arah dari penelitiannya Bapak Ibu begitu. mau nanya, Boleh Bapak? eh, ini keterkaitan dengan penelitian saya itu kan banyak ke rancang bangun ya, rancang bangun alat HB untuk deteksi dini anemi, gitu kan. Nggak jelas gitu ya. Nah kita juga kebingungan kalau di jurnal itu kan biasanya itu yang agak agak ya apa jelimet supaya supaya yang engaging itu kita kesulitan dengan judul yang sederhana itu karena penelitiannya ya begitu tidak ada memberikan dampaknya karena ini kan alat masih tahapan belum sampai ke arah mana tuh publish gitu arah yang dipakai kan banyak hanya istilahnya itu rancang bangun gitu. Betul itu. Oke. Terima kasih. Baik, baik Bapak. Oke. Nah, ini terkait dari bagaimana kita nanti membuat judul begitu ya Bapak. Judul tadi misal alatnya tadi. Alat tadi mungkin belum menjadi kebaharuan, tapi memberikan kebermanfaatan bagi penggunanya. Nah, kebermanfaatan tadi atau signifikansinya itu kita bisa jual. Itu adalah nilai jualnya, Bapak. Jadi bisa alatnya tadi mungkin dirasa itu bukan menjadi kebaharuannya. Yang kalau begitu kita bisa rubah signifikansinya nanti yang akan kita tawarkan. Contohnya Contohnya di sini ada papernya Pak Jo yang sudah publish begitu nggih. Bapak Ibu
Saya coba ke Scopus dulu. Saya coba buka dulu ya. Bentar Bapak Ibu. Oke. Maaf, bentar. Saya coba. Ini ada beberapa paper Pak Jo, namun salah satunya saya akan buatkan sebagai contoh Bapak Ibu, yang mana di sini papernya menonjolkan signifikansinya, gitu guys. Nah, ini dia Pak, Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, judul yang dibuat adalah Quickly Understanding on Progressive Muscle Relaxation with Video-Based Learning in Secondary School Student. Nah, Bapak Ibu, di sini kalau kita lihat metodenya atau caranya itu kan sebatas pada video-based learning, gitu nggih. Nah, itu kan sudah umum, sudah biasa. Namun, yang ditonjolkan adalah di bagian pemahaman cepatnya. Kalau misalkan orang memahami bagaimana cara memahami soal progressive muscle relaksasi ini, itu dipahami dengan gambar atau mungkin praktik, itu orang akan paham. Tapi untuk mempercepat pemahaman orang lain, itu bisa melakukan video based melalui video tadi. Nah, di situ maka signifikansinya yang akan kita jual, Bapak Ibu. Kontribusinya, quickly understanding, kita taruh nanti di depan. Begitu. Jadi Bapak Ibu, jangan pesimis begitu ya. Kalau misal ini alatnya kok sepertinya tidak kebaharuan, kita coba ulik nanti apa yang bisa mengangkat itu. Salah satunya kita ambil dari signifikansinya, kontribusinya, gitu ya, kontribusi alat tersebut terhadap objeknya, begitu Bapak Ibu. Begitu Pak. Iya, iya, Pak. Pak Bejo, nggih. Oke, wah Nanti, ini nanti nggih, siap yang Bapak. perlu anu ya, perlu apa imajinasi atau perlu pemahaman penelusuran lagi. Nanti belajar. Baik, siap. Oke, kalau misalkan kesulitannya di bagian mana Bapak? Yaitu improve-nya itu ya kan karena kalau rancang bangun deteksi HP itu kan non invasif itu kan sudah Mm-mm. biasa banyak. Tapi non invasif itu banyak ya kira ya. Teman-teman saya itu gimana ya? Kok baku gitu loh. Susah untuk Oke, nanti kita gali Bapak. Kita menggalinya pada kontribusinya. Mungkin dari sisi yang lain. Mungkin kalau alatnya tadi secara umum begitu ya, sudah banyak dilakukan dari sudut pandang satu. Nanti kita bisa melihat dari sudut pandang lainnya atau dampaknya. Kita menggali dari evaluasinya. Gitu bisa Bapak. ya nanti kita Oke, siap. Nah, oke baik Pak Bejo. Nanti mungkin kalau pada saat recruit room ya, lebih dalam lagi nanti kita akan diskusi. oke, terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Oke, baik Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan? Mohon izin Mbak Monggo Bapak. Mbak Biwi, Ji, kalau misalnya judul itu sifat penelitiannya sifatnya analisa itu. Nah ini gimana cara gini. membungkus eye catching ini? Contoh kasus kan saya itu kan ada analisa perkembangan perbankan syariah ini contoh ya. Ya, perkembangan syariah di Indonesia gitu di compare terhadap perkembangan di regional Asia lah, misalnya gitu Asia aja lah. Nah itu kan belum tentu menarik itu, hanya udah umum tuh. Cuman saya ada sesuatu di situ yang pengen kita apa tuh tampilkan itu mengenai keberlanjutannya misalnya. Nah itu tadi saya ngelihat apa metode terus signifikan sama Signifikan. objek ya. Iya, betul Bapak. Nah itu belum nemu tuh saya di benak saya ini. Intinya kan lebih ke analisa-analisa gitu. Oke, Nah itu baik. gimana ya? Siap. Nah, mungkin begini, Pak, uh,
saya panggilnya Pak Abadi ya. Ya, Di iya. sini Bapak bisa membuat rancangannya. Bapak Ibu yang lain juga bisa membuat rancangannya dahulu, begitu. Rancangannya, kemudian nantinya kita akan diskusikan bersama begitu. Dari rancangan itu kita bisa membreakdown nanti mana MSO-nya atau ada yang kurang, ada yang perlu kita dalami begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana Pak Abadi? Silahkan dibuat rancangannya dulu. Oh, kerangka Sebagai, maksudnya ya. ya, kerangka judulnya gitu ya, sebagai gambaran. Nanti kita diskusikan gitu. Siap, siap. Oke, Baik, siap. Baik, baik, Bapak. Mbak. Baik, Bapak. Nah, ini Mas Novan, apakah kita sudah siap untuk breakout room? Ya, bisa Mbak, bisa langsung saja. Mungkin karena sudah nanti saking banyaknya Bapak dan Ibu juga nanti bisa langsung tanya jawab langsung. Begitu, Iya, nggih? betul, betul. Nggih. Monggo, Bapak Ibu, untuk breakout room-nya sudah kami buat begitu, nggih.